Selamat datang di Tech News bersama dengan gue, Rian Sundiman. Halo yang di rumah, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat aja di tengah pandemi ini. Berita hari ini, yang udah pasti ini yang lagi hype banget di belakangan ini, yaitu adalah WWDC 2021. Kemarin di event pertamanya Apple, dia adakan di bulan April ya, kalau nggak salah gue ingat. Dan ini udah event keduanya, which is itu event terakhir di tahun ini. Dan sudah di-announce juga, udah confirm dari Apple, tanggal 7 Juni. Oke, tapi itu waktu sana ya, Amerika ya. Jadi kalau waktunya kita itu di tanggal 8 Juni, waktunya di jam 00.00. Kalau misalnya kalian pengen nonton, pengen nyaksiin juga, harusnya kalian udah mark ya tanggal segitu. Siapin kopi biar begadang makin mantap. Yoi. Udah banyak banget bocoran yang keluar ya, hardware yang bakal keluar, sistem OS yang bakal keluar juga. Gua akan lebih bahas detail di iOS 15 yang harusnya nih huge update ya menurut gue ya. Kalian inget gak waktu pertama kali lock screen itu diganti ya, dari yang slide ke home buttonnya dipencet. Oke, jujur awal-awal itu perubahannya rada kurang nyaman buat gue. Tapi ya sekarang udah biasa aja. Ada kabarnya di iOS 15 nanti untuk lock screen-nya akan berubah lagi nih. Ada kabarnya seperti itu. Cuman gue tidak tahu pasti seperti apanya. Cuman gue menunggu banget sih kalau dia mau ubah lagi tuh mau kayak gimana lagi gitu ya. Buat gue yang udah cukup ikonik itu yang waktu dulu itu di slide itu buat gue udah iPhone banget gitu ya. Tapi pada saat ya kayak sekarang ya udah biasa aja. Fitur-fitur yang bakal di-update. Yang pertama itu dari notifikasi. Oke, jadi nanti akan ada fitur baru dari notifikasinya. Jadi kita bisa nyesuaiin notifikasi sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Kalau sekarang kan kalau misalnya kita pengen turn on atau turn off notifikasi, ya udah kita langsung aja masuk nih. Nih gue langsung contohin aja. Kita langsung masuk ke notifikasi, notification. Nah di sini kita bisa setting dong untuk matiin dan nyalain ya. Tapi itu nggak depend sama aktivitas apa yang kita lakukan. Dan nanti di iOS 15 itu kita bisa setting preset-presetnya nih. Misalnya pada saat kita lagi kerja nih. Kita pada saat lagi kerja, oke, gue nggak mau ada suara line atau WhatsApp karena itu bakal bikin gue procrastinating. Yo, siap. Jadi kalian matikan itu, jadi yang nyala misalnya cuman phone call doang. Jadi kalau misalnya urgent banget orang, lu telepon gue aja, jangan WhatsApp atau Line. Misalnya kalian lagi driving, sama. Misalnya kalian matiin juga nih, Line sama WhatsApp atau sosial media itu juga bahaya banget. Jadi kalian cuma nyalain phone call doang. Terus misalnya kalau kalian lagi aktivitas biasa, kalian pengen nyalain semua, ya udah bisa. Terus misalnya kalian lagi tidur, kalian nggak mau diganggu, kalian matikan semua notifikasinya. Jadi menurut gue ini cukup useful dan cukup menarik ya menurut gue ya. Tapi kita tunggu aja apakah ini akan benar-benar diupdate sama Apple atau enggak. Selanjutnya adalah dari food tracking. Gue nggak terlalu tertarik sejujurnya dengan ini. Jadi ditambah lagi untuk food tracking ini sebenarnya belum confirm sama sekali dan kayaknya gue masih rada mungkin kayak 30% lah ya ini akan terjadi. Untuk food tracking itu sendiri sebenarnya kalau misalnya kita pengen lihat itu seperti aplikasi yang namanya MyFitnessPal. Yang di sini gue udah download juga. Sejujurnya gue paling jarang pakai yang seperti ini gitu. Jadi intinya dari aplikasi ini lu bisa kayak nge-scan makanan lu gitu ya untuk ngecek berapa kalorinya segala macem. Oke. Terus juga harusnya itu untuk mempermudah kalian untuk hidup lebih sehat atau kalian pengen ngurangin berat badan begitu. Ya kalau misalnya kalian lebih paham soal ini boleh tulis di komen ya. Jujur gue tidak terlalu paham soal ini. Next, di ambience theming. Oke, untuk saat ini, sekarang itu di iPhone kita, oke, di sini gue setting dulu. Untuk saat ini itu di iPhone kita bisa lihat ya di display and brightness. Ada dua mode, yaitu light mode atau dark mode. Nanti di iOS 15 katanya akan muncul yang namanya ambience theming. Apa itu bang ambience theming? Ambience theming itu, jadi di iPhone kita atau di iPad kita sekarang itu udah punya yang namanya ambience light sensor, dimana dia bisa nyesuaiin lah ya sesuai dengan keadaan ruangan. Misalnya ruangan lagi gelap, brightness-nya akan turun. Kalau misalnya ruangannya kok gelap malah turun, sorry, brightness-nya turun, bener misalnya ruangan lagi gelap nih, brightness-nya ada turun biar mata lo kagak sakit. Misalnya lagi terang banget nih, brightness-nya akan naik. Ya lebih tepatnya kayak auto brightness gitulah. Nah, fitur itu digunakan sama Apple nanti untuk kita mengganti secara otomatis dari light mode ke dark mode. Jadi nggak cuma brightness-nya dinaik turunin doang, tapi dia bisa nyesuaiin sama ruangannya. Misalnya ruangannya lagi gelap, dia akan ubah jadi dark mode. Tapi misalnya ruangannya lagi terang, dia bisa ubah jadi light mode. Kalau gue pribadi, walaupun ada fitur ini yang menurut gue keren, tapi kayaknya gue akan tetap pakai dark mode gue. Karena gue lebih nyaman di dark mode sih. Preference masing-masing. Selanjutnya ini juga yang sangat amat gue tunggu-tunggu ya.
Gue seneng banget waktu pertama kali iPhone itu keluarin widget, yes. Di pertama kali di sini juga ada beberapa widget yang kalian bisa lihat, oke. Cuman di widget sini tuh kita cuma bisa lihat dan kita nggak bisa terlalu banyak istilahnya setting-setting pada saat widget ini ada di layar kita. Pada saat kita pencet pun dia akan langsung masuk ke aplikasinya gitu ya. Dan nanti di interaktif widget kita bisa langsung misalnya mungkin ngubah settingan atau misalnya kita pengen nambahin notes atau nambahin to-do list gitu ya, langsung dari widgetnya cuy. Oke, jadi nggak perlu masuk ke aplikasi lagi. Kayak misalnya kalau gue yang gue paling sering pakai adalah reminder. Kalau reminder di sini misalnya gue tambahin misalnya shooting gitu ya, shooting well. Nanti di sini kan akan muncul shooting gitu ya. Nah di sini gue nggak bisa checklist. Kalau gue mau checklist, gue harus masuk dulu dan gue checklist. Dan nanti kalau misalnya di iOS 15 kita bisa checklist langsung di widgetnya. Itu bakal menarik banget. Yang terakhir, gue akan membahas sesuatu yang paling jarang sebenarnya dibahas gitu ya, soal iMessage. Ini juga udah beredar di mana-mana, di mana iMessage ini bakal update besar-besaran gitu ya. Gue rasa kayak kemarin-kemarin tuh Apple nggak terlalu gimana banget dengan iMessage ini karena dia lebih fokus dengan pengembangan fitur atau dengan pengembangan software lainnya. Tapi sekarang si Apple udah cukup buka mata soal ini. Market share untuk aplikasi chatting itu cukup lumayan. Dari pihak WhatsApp sendiri pun sebenarnya mereka bilang katanya musuhnya mereka itu tuh, musuh bebuyutan mereka bukan bebuyutan sih. Yang mereka takutin itu sebenarnya bukan dari Telegram gitu ya, atau mungkin Line yang paling sering kita pakai gitu ya. Justru yang jadi terberatnya adalah iMessage. Karena kalau di Amerika sana semuanya banyak yang menggunakan iPhone dan mereka tuh males gitu ya untuk ngedownload third app untuk chattingannya gitu ya. Jadi lebih banyak mereka pakai iMessage. Tapi kalau di kita, kenapa kita nggak pernah pakai itu? Walaupun cukup lumayan banyak juga pakai iPhone ya, karena memang orang-orang teman-teman kita pakainya itu gitu ya. Dulu zamannya BBM semuanya BBM. Sekarang zamannya Line atau WhatsApp ya, dua-duanya itu gitu. Mungkin kalau nanti Telegram juga semuanya bakal ganti. Gitu. Kalau gue pribadi memang bukan karena fiturnya juga sih, tapi karena memang teman-teman gue aja nggak ada yang pernah pakai. Buat apa gue pakai sendirian, bos? Tapi di sini banyak banget ya komplain yang gue dengar juga perihal iMessage ini gitu. Jadi banyak banget yang kecewa. Dan fiturnya pun pas gue lihat ya, karena kita lihat nih message ya, message. Dan kalian lihat di sini isinya cuman chatting, orang ngechatting dari Telkomsel ya kan, Indo Premier, cuman buat OTP doang bos, OTP. Di sini tuh fitur-fiturnya tuh masih lawas yang gue bilang ya. Kalau sekarang di Line, di WhatsApp udah ada yang namanya kita kalau mau reply itu tinggal di swipe kiri atau swipe kanan gitu ya. Tapi di sini belum bisa sama sekali cuy. Di WhatsApp juga udah bisa pakai voice ya. Di sini juga belum ada sama sekali pak. Jadi menurut gue masih jadul banget. Tapi gue yakin sih mereka bukan nggak bisa. Cuman kemarin-kemarin masih belum terlalu fokus di iMessage aja. Dan gue juga cukup tunggu ini untuk iMessage ini. Apakah akan berubah sebegitunya gitu loh. Dan apakah gue akan jadi pakai iMessage? Tapi sekali lagi gue percuma sih, nggak akan pakai kalau semuanya nggak ada yang pakai. Oke, sekian aja mungkin untuk update-nya apa aja kira-kira yang akan dirilis di iOS 15 ini. Apa yang paling kalian nantikan? Tulis di kolom komen. Sekian news hari ini dari Tech. See you di news-news selanjutnya. Bye.